Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Sus berharap pagi hari ini adik-adik dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kita akan memulai kembali ibadah di ibadah Minggu Persekutuan Teruna pada pagi hari ini. Karena itu, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, di kedamaian yang besar. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, pada jam pagi hari ini kembali kami datang ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala berkat dan kasih sayang yang Engkau berikan. Hingga pada saat pagi hari ini, kami masih dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Kami ingin memulai ibadah kami Bapa di ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Engkau mau pimpin ibadah ini awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah boleh jadi menurut kehendak-Mu saja. Terima kasih ya Bapa, demi nama anak-Mu Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Pembacaan Mazmur kita terambil dari Mazmur 62 ayat 1 sampai dengan 6. Perasaan tenang dekat Allah untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian? Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Mari kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik dan mengasihi kami, sebentar kami akan mendengar sabda-Mu, dan berkatilah hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, supaya dapat dimengerti dan dipahami oleh adik-adik layan kami. Amin. Pembacaan kitab kita terambil dari kitab Ibrani pasal yang pertama sampai dengan pasal yang keempat. Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka.
Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Marilah kita mengucap puji syukur pada Tuhan Yesus yang telah memberi kesempatan pada kita untuk memuji dan memuliakan namanya. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada zaman dahulu jika kita mempunyai orang tua, punya saudara atau kerabat berada di tempat yang jauh atau berbeda lautan, sangat sulit untuk berkomunikasi, untuk menanyakan kabar mereka. Tetapi dalam era teknologi canggih seperti sekarang ini, walaupun jarak yang berjauhan atau berbagai negara, komunikasi dapat dilakukan secara video call. Karena kecanggihan teknologi itu semakin mudah untuk berkomunikasi. Demikian juga cara Tuhan Yesus berkomunikasi dengan umatnya, mengalami perubahan dan perkembangan. Seperti dalam pembacaan ini, dalam ayat pertama yang berkata, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Ayat ini mau mengatakan bahwa Allah berbicara kepada umatnya dengan perantaraan nabi-nabi, tetapi dalam perjanjian baru telah berubah sejak Tuhan Yesus lahir. Sebab kepada Tuhan Yesus telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18b. Ayat ini mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah ditetapkan Allah sebagai yang menerima segala hak dan kuasa dan segala yang ada. Tuhan Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada melalui firman-Nya yang penuh kuasa. Dalam bacaan hari ini memberitahukan bahwa ada dua aspek kemuliaan Tuhan, yaitu yang pertama mengatakan bahwa peranan Tuhan Yesus di masa kini, Ia duduk di sebelah Maha besar di tempat yang tinggi, ayat ketiga. Dan yang kedua, peranan Yesus pada masa lampau oleh Dia menjadikan alam semesta, ayat 2. Adik-adik, untuk itu kita harus belajar dari keteladanan Tuhan Yesus untuk menjadi pribadi yang luar biasa dan dikagumi, seperti sabar, rendah hati, mengampuni, kemurahan hati. Marilah kita saling mengingatkan untuk memperbaiki diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya dan memahami kehadiran Tuhan Yesus yang tidak dibatasi oleh pertolongan yang Tuhan berikan kepada kita dalam mengatasi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi mengakui bahwa Tuhan sanggup hadir dalam pelbagai keadaan. Dan kita harus mengerti dan memahami karya Tuhan dalam hidup kita, seperti Tuhan adalah pencipta, Tuhan mengenal siapa kita, Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita. Untuk itu adik-adik, mari kita menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Amin. Dari kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa, karena kami masih bisa bernafas di pagi yang cerah ini. Ya Bapa, kami berdoa untuk Indonesia agar segera pulih dari virus COVID-19 dan kiranya kami bisa beribadah kembali seperti biasa di gereja kami dan bertemu dengan teman-teman kami. Ya Bapa,
Kami juga berdoa kepada mahasiswa yang ikut turun demo ke jalan, kiranya mereka tidak terinfeksi oleh virus COVID-19 juga ya Bapa. Ya Bapa, inilah doa anakmu yang kurang sempurna kami sampaikan melalui Yesus Kristus Juru Selamat kami. Melanjutkan doa syafaat kami pada hari ini Bapak, kami ingin berdoa untuk adik-adik kami yang sampai saat ini masih melakukan pelajarannya Bapak, melanjutkan sekolahnya melalui daring. Engkau sertai mereka Bapak, bimbing mereka ya, dalam pelajaran mereka, maupun saat ini mungkin mereka sebagian ada yang melaksanakan ujian. Engkau mau pimpin segala persiapan mereka Bapak, agar mereka dapat mendapatkan hasil yang terbaik dari belajar mereka. Engkau juga memberkati adik-adik kami Bapak, kesehatan Engkau berikan yang terbaik buat kami semua. Dalam kondisi saat ini yang kurang begitu baik, kami yakin dan percaya Engkau memberikan kami kesehatan yang terbaik. Engkau melindungi kami Bapak, menjaga dan menutup bungkus kami dari segala macam penyakit yang ada di sekitar kami. Banyak lagi yang ingin kami doakan Bapak, tapi kami yakin dan percaya Engkau Maha Tahu, Maha Mengerti, sampai ke dalam lubuk hati kami. Terima kasih ya Bapa, demi nama anakmu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu dari awal hingga akhir. Sekarang kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Kau memberkati persembahan kami, agar persembahan kami bisa berguna bagi gereja kami. Inilah doa persembahan kami, ya Bapa. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat dan sentosanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Kami boleh dapat menyelesaikan ibadah ini. Biarlah apa yang kami dengar tadi boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami di dalam minggu sepekan ini Tuhan. Sertai kami Tuhan, sehingga kami boleh dapat lebih dekat padamu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me.
benar.